Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andri SC, Magister Manajemen, salah satu dosen tetap di Politeknik Maritim AMI Makassar yang mengampu mata kuliah kepemimpinan etos kerja pada program studi Nautika. Mata kuliah kepemimpinan etos kerja adalah mata kuliah wajib pada program studi Nautika dengan bobot 2 SKS. Secara umum, pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang elemen-elemen kepemimpinan. Mahasiswa dapat mengetahui model kepemimpinan di atas kapal atau nakoda, peran seorang nakoda, dan memahami etos kerja dalam kepemimpinan. Secara spesifik, ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, yaitu: 1. Mahasiswa diharapkan dapat memahami teori tentang manajemen dan kepemimpinan, serta memahami konsep dasar kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang fungsi dan peran kepemimpinan. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pemahaman tentang pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa memiliki pemahaman tentang tipe kepemimpinan dalam perilaku individu dan perilaku kelompok. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami kesesuaian tipe kepemimpinan dengan struktur organisasi dan memahami struktur organisasi di atas kapal. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami elemen kepemimpinan, yaitu berupa kemampuan memimpin untuk menentukan arah organisasi, kepemimpinan, visioner, dan mengatur anggota dalam organisasi. Yang ketujuh, mahasiswa memahami mengenai kepemimpinan di atas kapal, model dan struktur kepemimpinan di atas kapal, serta praktek seorang nakoda. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan mengerti peran dan tanggung jawab setiap departemen di atas kapal. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami etos kerja dan implementasinya, serta bagaimana pengaruh etos kerja dalam kepemimpinan. Pada makulah ini terdapat 16 kali pertemuan dalam satu semester, di mana diantaranya 2 pertemuan dilakukan untuk asesmen, yaitu asesmen tengah semester atau mid semester, dan asesmen akhir semester atau ujian final. Kemudian 14 pertemuan untuk pembelajaran materi. Adapun materi yang dibawakan yaitu: pada pertemuan pertama, menyampaikan kontrak perkuliahan dan beberapa materi pengantar mata kuliah kepemimpinan etos kerja, meliputi teori mengenai manajemen dan teori mengenai kepemimpinan. Pada pertemuan kedua, membahas mengenai konsep dasar kepemimpinan. Pada pertemuan ketiga, membahas lebih spesifik mengenai fungsi dan peran kepemimpinan. Pada pertemuan keempat, membahas mengenai pendekatan kepemimpinan yang meliputi pendekatan sifat, pendekatan kontensi, dan pendekatan terpadu. Pada pertemuan kelima, membahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, membahas mengenai tipe kepemimpinan dalam perilaku individu dan kelompok. Pada pertemuan ke-8, dilaksanakan tengah semester dengan memberikan soal pilihan ganda menggunakan Google Form. Kemudian, pada pertemuan ke-9, membahas mengenai kepemimpinan dalam berbagai bentuk organisasi, termasuk dalam bentuk organisasi di atas kapal. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, membahas mengenai bagaimana kepemimpinan di atas kapal, mengenai elemen-elemen kepemimpinan. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, yaitu membahas mengenai bagaimana kepemimpinan di atas kapal atau bagaimana kepemimpinan seorang nakoda. Pada pertemuan ke-14, yaitu membahas mengenai struktur kepemimpinan di atas kapal. Kemudian pada pertemuan ke-15, membahas mengenai etos kerja dan bagaimana pengaruh etos kerja dalam kepemimpinan. Pada pertemuan ke-15 ini menjadi pertemuan terakhir untuk
pembahasan materi kepemimpinan etos kerja. Maka pada pertemuan ini diberikan tugas akhir kepada mahasiswa, yaitu mencari minimal 3 jurnal mengenai kepemimpinan dan etos kerja. Kemudian jurnal tersebut direview untuk dianalisis secara singkat. Pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester untuk menguji sejauh mana keberhasilan mahasiswa memahami materi yang telah diberikan selama satu semester. Selama pembelajaran satu semester, metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode ceramah dipilih agar mahasiswa dapat lebih fokus untuk menyimak materi-materi yang diberikan. Kemudian diselingi dengan tanya jawab. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa juga diberikan beberapa contoh kasus mengenai kepemimpinan untuk didiskusikan bersama-sama agar mahasiswa dapat lebih efektif dan lebih memahami implementasi kepemimpinan etos kerja terkhusus di atas kapal. Sistem penilaian terdapat 4 substansi yang menjadi penilaian selama satu semester, yaitu yang pertama kehadiran dengan bobot 20%, yang kedua tugas dengan bobot 20%, yang ketiga mid test dengan bobot 20%, kemudian keempat final test dengan bobot 40%. Demikian deskripsi mata kuliah kepemimpinan etos kerja. Untuk video selanjutnya dilakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Soundmetin. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai, harap untuk peserta mengisi link absensi yang telah dibagikan dalam chat Zoom. Sudah ya? Siap, sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Jadi hari ini kita akan kuliah kepemimpinan etos kerja. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai teori manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Seorang pimpinan diwajibkan harus mengetahui ilmu manajemen kepemimpinan. Sebelum kita jauh melangkah membahas mengenai materi ini, terlebih dahulu kita memahami apa sih yang dimaksud dengan manajemen kepemimpinan. Apakah para taruna dan taruni ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen? Bisa, Pak. Ya. Taruna Hairul ya? Siap. Ya, disilakan. Manajemen kepemimpinan yaitu mengatur dan mengelola anggotanya. Tetapi kita bagi lagi secara manajemen dan kepemimpinan itu ada 4. Manager, controlling, dan organizer. Oke, Pak. Mungkin Ya, saya baik. tambah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya. Nah, berarti di kepalanya sudah tahu ya. Ya, mudah yang lain juga ya. Nah, kalau kita melihat teori pada Slayer, manajemen adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi, secara sederhana, manajemen itu merupakan cara mengatur atau memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu berupa sumber daya manusianya atau sumber daya pendukung lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, contoh, kita mengambil contoh kasus, misalnya saya selaku pribadi sebagai direktur Politeknik Maritim. Jadi, manajemen itu bagaimana cara saya mengatur atau memanfaatkan pegawai
staf atau dosen, atau bahkan sarana dan prasarana di Polimarim, sehingga ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya secara efisien untuk mencapai tujuan atau yang menjadi visi dan misi Politeknik Maritim. Contoh kasus lain misalnya, ya, Anda ini semua adalah calon-calon perwira, ya, meskipun sekarang masih status taruna dan taruni. Adalah calon nahkoda di atas kapal. Berarti Anda harus memahami ilmu manajemen. Karena nahkoda yang harus merencanakan dan mengatur bagaimana sehingga kapal ini dapat sampai pada tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi sama dengan saya selaku direktur di sini juga selaku dosen, ya bagaimana saya memanfaatkan itu manajemen itu untuk mengatur dari organisasi yang saya pimpin. Oke. Nah, sekarang kita masuk apa fungsi dari manajemen tersebut. Itu suatu tanda tanya ya. Fungsi-fungsi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Dalam gambaran tentang yang pertama adalah planning atau perencanaan adalah gambaran tentang apa yang akan dicapai sebagai pedoman atau garis besar yang akan dituju. Jadi, perencanaan menjadi langkah awal dari semua manajemen. Di sini kita menentukan tujuan yang akan dicapai dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Semuanya ditentukan di perencanaan. Misalnya, sebelum organisasi atau perusahaan tersebut berjalan, maka terlebih dahulu dilakukan perencanaan terkait apa tujuan atau apa yang menjadi visi dari organisasi tersebut. Kemudian, untuk mencapai visi misinya, apa misi organisasi yang harus diselesaikan. Selanjutnya, yang kedua adalah perorganisasian. Adalah pengelompokan tentang tugas atau pekerjaan, jenis pekerjaan, tanggung jawab, wewenang, dan sebagainya. Setelah perencanaan telah memberikan hasil, misalnya perusahaan tersebut sudah menentukan tujuan atau visinya seperti apa, tahap selanjutnya dilakukan perorganisasian, di mana organisasi menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Bagaimana penetapan sumber daya manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut? Atau yang bertanggung jawab siapa? Bagaimana garis perintah atau hubungan sesama pekerjaan atau karyawan sehingga mereka semua satu tujuan? Maka dengan inilah muncul atau dibuat yang namanya struktur organisasi, sehingga membuat seluruh karyawan anggota yang ada di dalam organisasi tersebut, walaupun berbeda jenis pekerjaan, tapi pekerjaan tersebut saling melengkapi dan saling menopang untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah perorganisasian, ada yang namanya motivasi. Adalah menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan memberikan bimbingan, instruksi, nasihat. Ya. Nah, kita semua sama-sama sepakat bahwa orang yang baru bekerja atau memulai pekerjaan baru pada sebuah perusahaan atau organisasi dipastikan belum mengetahui hal-hal yang akan dikerjakan. Hal seperti inilah sehingga manajemen tersebut hadir. Sebuah organisasi dengan implementasi manajemen yang baik melakukan atau melaksanakan misalnya pelatihan atau bimbingan agar anggota tersebut terlebih dahulu memberikan pengetahuan tentang apa yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya. Contoh misalnya, Anda nanti begitu pertama kali naik atau bekerja di atas kapal, tentunya dalam kapasitas perwira. Ya, terlebih dahulu pasti Anda harus
diberikan pelatihan dulu. Diperkenalkan alat-alat navigasi di atas kapal beserta dengan fungsinya. Dengan manajemen yang baik, perusahaan atau organisasi hadir memberikan bimbingan untuk mengarahkan karyawan yang mungkin belum mampu memaksimalkan pekerjaannya. Makanya terkadang diberikan nasihat, diikutkan pelatihan kompetensi atau bahkan diberikan pendidikan yang sesuai. Hal-hal tersebut yang dapat menghadirkan motivasi kepada seluruh yang ikut terlibat dalam implementasi dalam organisasi. Selanjutnya, yang keempat adalah controlling atau pengawasan dan pengendalian. Adalah pengawasan apakah pelaksanaan sesuai rencana. Bila terdapat penyimpangan, sesegera dapat diperbaiki atau dikendalikan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah proses pengukuran dan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang sebenarnya. Dalam artian bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang menjadi tujuan dalam perencanaan awal perusahaan sesuai tidak atau bahkan melebihi apa yang menjadi rencana awal organisasi. Evaluasilah yang menjadi siklus akhir dari manajemen untuk kembali ke tahap perencanaan. Nah, apabila hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu dilakukan peninjauan. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai fungsi manajemen seperti apa. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada pokok pembahasan mengenai apa itu kepemimpinan. Ada yang bisa menjelaskan ya, apa yang dimaksud kepemimpinan? Bagaimana Taruna dan Taruni, semua ada yang bisa menjelaskan ya? Yap, saya Pak, izin. Ya. Silakan ya. Yap. Izin, nama saya Andes Rudi Rusuh. Ingin menjawab. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dari diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu dalam sebuah organisasi. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih jawabannya ya. Berarti ya sudah ada bayangan lagi ya. Jadi jika sudah tidak ada ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya lagi? Siap, bisa Kep. Oke, saya akan menjelaskan lagi ya. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk dapat mempengaruhi pihak lain dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Jadi, seorang pemimpin itu bukan hanya mampu memberi perintah, tetapi memimpin harus memiliki sisi lain yang membuat orang mampu mengikutinya. Dalam artian untuk kepentingan organisasi. Secara umum, ada dua macam pemimpin, yaitu pimpinan formal dan pimpinan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi, yang diangkat dalam jabatan kepemimpinan dalam organisasi resmi. Kemudian, kepemimpinan formal, yaitu tidak secara otomatis, ya, merupakan jaminan akan diterima menjadi kepemimpinan yang sebenarnya oleh bawahan. Kemudian terdapat juga pemimpin informal, yaitu tanpa jabatan resmi memang telah diakui dan menunjukkan kriteria seorang pemimpin, ya, yaitu kemampuan memikat hati orang lain, kemampuan dalam hal membina hubungan yang serasi dengan orang lain, penguasaan atas makna
tujuan organisasi yang hendak dicapai, penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan operasional, pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian ada ciri-ciri dari seorang pemimpin, memberikan inspirasi kepada bawahannya, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahannya, memberikan contoh kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan, menerima kewajiban-kewajiban, memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Vicky. Ya. Apa sajakah kepemimpinan yang baik, Pak? Apa saja contoh kepemimpinan yang baik? Ya. Siapa? Baik. Nah, saya jawab ya. Apa saja contoh kepemimpinan yang baik? Yang salah satunya adalah mempunyai kepekaan terhadap ya di sekitarnya, ya. Kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian, tidak bersifat dominan atau memberi kesempatan pada yang lainnya. Kemudian, melayani para anggotanya. Kemudian, memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Ya. Izin Pak, bisa bertanya lagi Pak? Izin Pak, saya bertanya Pak. Ya silakan kalau masih ada. Izin Pak, atas nama Irawan Imran Pak. Hairul Pak. Apakah seorang misalnya bos yang pemimpin perusahaan bisa dikatakan seorang pemimpin Pak? Apakah seorang ya? Itu apa belum tentu ya, belum tentu demikian ya. Untuk mengakui orang menjadi seorang pemimpin atau layak dikatakan seorang pemimpin, yang pasti yang pertama harus punya ilmu manajemen yang baik. Karena bagaimana bisa mengatur atau membawa organisasi kalau tidak mengetahui bagaimana ilmu-ilmu manajemen itu diterapkan dalam organisasi. Kemudian yang kedua harus punya sisi lain yang dapat mempengaruhi orang khusus anggotanya, ya, dalam artian mampu membawa anggotanya pada suatu tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi, bukan tujuan individu atau perorangan. Ya, itulah mengapa sehingga ilmu manajemen sangat berkaitan dengan kepemimpinan. Kita? Siap, bisa bertanya Pak. Oke, terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak. Bisa ya? Siapa? Nah, ataukah ada hal yang lain? Nanti kalau ada pertanyaan menyusul, ya, nanti kita nanti Anda kirim, ya. Nanti di pertemuan yang akan datang, baru kita akan melanjutkan lagi, ya. Oke? Siap, Pak. Ya oke. Jadi tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan. Kita akhiri pertemuan ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang hadir dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.